Teteh kita mulai aja ya sambil nunggu peserta yang lain ya Teh ya. 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 Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya lewat Zoom. Semoga semua teman-teman yang hadir pada malam hari ini diberi kesehatan, karena di saat-saat seperti ini memang karunia kesehatan dari Allah itu menjadi sebuah hadiah yang paling besar ya, karena itu menjadi kunci supaya kita bisa beraktivitas dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu ya, menjadi lebih baik lagi insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan bedah buku yang diselenggarakan oleh Juragan Artikel secara rutin setiap kali menerbitkan buku baru. Kali ini, alhamdulillah, sudah hadir 3 narasumber dari dari sebuah novel yang dilatar belakangi dengan program yang pernah diselenggarakan oleh Juragan Artikel, yaitu status jadi buku yang batch 1 ya Teh Yuke ya, kalau nggak salah ya, betul ya, yang batch 1 kalau yang Mimpi Berkalang Rindu ini. Nah, penulis dari novel Mimpi Berkalang Rindu ini adalah Teh Yuke Rahmawati. Saya sudah kenal cukup lama dengan beliau. Beliau ini pernah juga menjadi mentor di kelas copywriting, dan saya sangat kagum dengan kegiatan beliau di dunia nulis. Latar belakang psikologis selalu saya rasakan dalam setiap tulisan-tulisannya, dan saya juga jadi penasaran nih, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi penulisan dari buku Mimpi Berkalang Rindu ini. Ya, mungkin untuk sesi yang pertama kita persilahkan dulu kepada Teh Yuke untuk menceritakan bagaimana sih proses kreatif di balik penulisan Mimpi Berkalang Rindu ini. Silakan Teh Yuke. Ya, terima kasih Teh Ati. Teh Ati, suara saya jelas nggak? Tadi saya agak terganggu soalnya. Oh, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Teh Ati yang sudah mengorganisir acara hari ini ya, dan akhirnya bisa terselenggara walaupun sempat tertunda di minggu lalu ya Teh Ati ya, karena saya sendiri juga terlalu dekat waktunya, agak bingung juga nih, mepet-mepet. Alhamdulillah juga saya memang malam ini tuh pengen didampingi langsung sama para editor yang memang sangat bisa benar-benar melengkapi adanya buku Mimpi Berkalang Rindu ini. Terima kasih Teh Winnie sama Mbak Nana yang sudah ikut menemani malam ini. Nah, saya lanjut mungkin. Oh ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir ya. Ada Teh Nelly, Mbak Dewi, Teh Yopi, Teh Elis, ada Mbak Yustita, ada Mbak Gita dan Mbak Lia ya. Oke. Kalau tadi Teh Ati menanyakan latar belakang dari penulisan buku Mimpi Berkalang Rindu ini, saya mau kasih lihat dulu ini bukunya ya. Ini dari judul sebenarnya memang sudah saya coba pengen kasih lihat bahwa ini terkait dengan perasaan yang terdalam, rasa rindu saya sama sosok cinta pertama anak perempuan ya, di mana-mana biasanya cinta pertamanya itu dengan sosok ayah ya. Kebetulan ayah saya meninggal tahun 2017. Dan buat saya meskipun maksudnya tidak ada soal kita masih kecil atau sudah dewasa ya, ketika ditinggal sama orang yang memang kita cintai, pasti ya yang sudah merasakan juga bagaimana rasa kehilangan itu. Nah, dari rasa kehilangan ayah,
saya pengen memberikan sesuatu gitu buat beliau yang menjadi kenang-kenangan, dan ini bisa saya turunkan juga, saya berikan juga buat anak saya gitu. Dan di dalamnya tidak hanya bercerita tentang kerinduan pada sosok ayah, yang lebih dinamika dari buku ini adalah dari kehilangan ayah ketika masa saya masih SMP. Saya merasa pencarian terhadap sosok beliau itu sampai hari ini tuh belum ketemu gitu. Jadi ini kan based on true story gitu ya. Jadi ada masanya ketika saya akhirnya menikah, tapi terus kurang beruntung, saya mengalami perceraian sama dengan yang dialami orang tua saya juga gitu ya. Akhirnya dinamika ini saya berharap bisa memperkaya banyak cerita di dalamnya. Gitu kurang lebih Tati. Iya, kadang kenangan masa lalu itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi ide cerita yang pastinya juga apa ya? Berkesan dan mungkin lebih ringan menuliskannya ya. Maksud ringan tuh maksudnya idenya bermunculan gitu kan. Tetapi ini nih pasti kan yang namanya kehilangan sosok yang sangat penting dalam hidup Tayuke itu pasti kan sangat berat gitu ya Tayuke. Nah, lalu bagaimana sih ketika proses menulis itu? Apakah ada apa ya cerita-cerita yang membuat Teh Yuke merasa sesak atau misalnya merasa sakit lagi atau kayak gimana Teh Yuke? Iya, benar banget Teh Ati. Satu sisi jadi lebih mudah memang buat saya untuk menyusun outline, ya kan? Karena kayak di luar kepala gitu kan. Saya hanya tinggal menyusun strategi bagaimana supaya cerita ini tetap mengalir dengan ya dengan enak gitu ya. Orang ketika membacanya tidak seperti apa namanya, kalau runut gitu ya, orang dongeng dari kecil sampai dewasa gitu, tidak melulu datar gitu. Saya tetap mencoba menemukan momen-momen yang kira-kira menarik gitu ya untuk diungkapkan dalam buku ini gitu. Jadi satu sisi momen-momen yang manis saya kumpul-kumpulkan gitu ya. Sisi lain menurut saya momen-momen yang memang bisa diambil hikmahnya bukan hanya oleh saya gitu secara pribadi, ya berharap sih ini bisa menjadi apa semacam uh, inspirasi atau motivasi buat teman-teman, terutama sesama seperti saya ya yang mengalami menjadi single mom, itu pasti nggak mudah gitu melewatinya. Dan ketika itu sudah disusun Tati, satu sisi tadi saya bilang lebih gampang untuk bikin outline, tapi sisi lain ketika menggali momen-momen yang memang ya boleh dibilang menyakitkan gitu ya, itu tetap berat gitu. Ada beberapa momen yang akhirnya saya juga nggak berhasil menuliskannya karena rasanya ya terlalu menyakitkan untuk saya ungkapkan gitu. Jadi ya sudahlah, mungkin next bisa jadi buku keduanya gitu ya, mudah-mudahan kayak gitu sih kurang lebih. Berarti Teh buku ini tuh bisa menjadi sebagai apa sih healing juga ya Teh ya, karena meskipun menyakitkan tetapi ketika kita bisa mengungkapkannya walaupun itu dalam bentuk tulisan, saya rasa itu pasti akan ada sedikit kelegaan gitu. Apalagi dari buku ini juga pasti akan ada banyak poin-poin yang bisa didapatkan oleh pembaca gitu kan, poin-poin positif yang bisa menginspirasi tentunya gitu ya Teh ya. Betul banget Teh Ati. Tadi istilah yang saya benar-benar garis bawahi ada self healing di situ. Dan itu juga saya ungkapkan di dalam pengantar di buku itu gitu ya. Bahwa momen menulis ini buat saya satu sisi saya seperti menemukan keasikan tersendiri ya ketika kita dihadapkan pada rutinitas sehari-hari yang bisa jadi kan
penat ya gitu, jenuh gitu. Nah, saya ketika masuk di kegiatan nulis gitu ya, walaupun hanya sekedar di status Facebook gitu ya, itu ada satu kepuasan tersendiri. Kita punya emosi, punya perasaan apapun, kita coba untuk share gitu ya, tapi tidak dengan gaya yang asal curhat gitu. Gimana caranya, mau sedih, mau marah, mau kesal, mau apapun itu gitu ya, saya coba ungkapkan. Saya coba ajak orang lain untuk ikut merasakan gitu ya. Sehingga kalau bahagia ya ikut bahagia gitu ya. Kalau ada satu momen kesedihan, orang juga diajak untuk berempati gitu dengan hal itu. Karena kan bisa jadi ini adalah cerita yang tidak hanya saya alami gitu ya, terutama di mimpi berkalang rindu ini. Saya yakin banyak teman-teman juga yang mengalami mungkin lebih berat gitu ya masalahnya dari yang saya alami. Setidaknya mereka jadi ketika baca itu saya berharap kayak jadi punya teman gitu ya. Oh ya, kita tidak sendiri aja nih, tidak di dunia yang kejam ini gitu ya. Gitu. You never walk alone, cina gitu teh Ati istilahnya mah. Kurang lebih sih seperti itu. Iya ya Teh ya, kadang kita kalau punya masalah itu kadang pada saat sendiri ketika kita punya masalah itu merasa jadi orang yang paling sedih, paling sengsara gitu ya. Tetapi ketika kita mulai melihat dunia luar, mulai bersosialisasi dengan tetap menjaga hati dan diri, akhirnya kita bisa sadar bahwa oh iya, di luar sana juga masih banyak teman-teman lain yang memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Mereka berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Lalu ini Teh yang ingin saya tanyakan. Kan tadi kata Teteh ada sebagian yang di skip ya karena itu terlalu menyakitkan atau kadang juga mungkin untuk menghindari apa sih namanya ketersinggungan mungkin ya, kadang kan suka ada ya kayak gitu ya. Apalagi kan ini walaupun fiksi tapi karena ide ceritanya dan menulisnya itu kadang kita bisa meraba-raba ini mah kayaknya cerita si penulisnya gitu ya. Nah, tapi ketika ada satu ide cerita yang Teh Yuke angkat dan itu menyakitkan, itu gimana sih Teh untuk mengatasi ininya? Karena kan kebetulan Teh Yuke nulis tentang kehidupan pribadinya, terus yang saya tahu Teh Yuke juga memiliki basic dari psikologis. Mungkin teman-teman yang lain juga ingin tahu bagaimana sih Teh cara mengatasi masalah hati ketika menulis gitu. Oke. Ya, tadi sih basically kan memang untuk self healing tadi ya. Jadi memang pada saat meskipun tadi di skip gitu ya, tapi saya mencoba ini seperti memang menggali sesuatu yang terdalam gitu ya. Kalaupun sedih-sedih terdalam atau marah-marah terdalam, saya memang sengaja untuk menggalinya gitu ya, dengan harapan pada saat kita sudah bisa bayangkan untuk kemudian itu kita mencoba untuk memaafkan itu gitu, Teh Ati ya. Meskipun akhirnya tidak selalu bisa menjadi tulisan gitu ya, karena tadi khawatir konflik juga gitu ya dengan beberapa orang yang ngerasa ini mah aku nih yang diceritain gitu ya. Nah itu juga ada hal yang saya coba tidak ungkapkan gitu ya. Tapi intinya adalah menggali emosi yang terdalam gitu ya, supaya bisa melepas, dalam arti pada awalnya kita mencoba untuk menerima dulu kenyataan, menerima bahwa apa yang kita alami itu memang sudah takdirnya gitu ya. Karena kalau kita belum menerima dulu akan sulit. Itu yang saya alami. Jadi boleh dibilang bertahun-tahun Teh Ati saya masih suka seperti mimpi buruk. Tiba-tiba malam-malam terbangun gitu ya, sampai nangis gitu. Nah itu mungkin ada hal-hal yang memang belum tuntas gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya mencoba mempraktekkan ini gitu ya. Awalnya kan saya dulu cuma nulis antologi ya, jadi pendek-pendek.
momen-momen tertentu saja. Dan itu berhasil gitu kan, saya bisa melepaskan emosi itu. Nah di dalam buku yang panjang ini lebih kayak yang tadi, jadi semua emosi saya coba tarik dengan tujuan saya bisa menerima dulu kenyataan yang sudah terjadi, kemudian langkah berikutnya adalah memaafkan gitu ya, memaafkan tidak hanya memaafkan orang lain gitu ya, memaafkan diri sendiri gitu, karena kadang-kadang kan kita suka ngerasa penyesalan yang terlalu dalam gitu ya, nyesel kenapa dulu ambil keputusannya A gitu, kenapa bukan B. Nah hal-hal seperti itu yang saya coba lakukan di dalam proses penulisan ini, dan ingin mengajak teman-teman sebenarnya di langkah berikutnya bahwa ini sangat bisa dilakukan gitu untuk meredakan emosi negatif ya, terutama gitu yang selalu menumpuk di benak, tidak tahu penyalurannya kemana gitu. Ini hanya salah satu cara aja sih ya Teh Ati untuk dengan cara menulis ini gitu. Bisa jadi sih kalau saya lihat kan Teh Ati punya hobi merajut itu ya. Itu kan juga mungkin self healing gitu. Yang lain punya hobi apapun itu juga bisa gitu. Dan salah satu bentuk yang saya akhirnya temukan adalah dengan menulis gitu. Oh iya. Ya benar ya, menulis bisa menjadi salah satu terapi yang untuk mengatasi masalah-masalah dalam diri sebenarnya gitu ya Teh ya. Nah sebenarnya untuk proses penulisan Mimpi Berkalang Rindu ini berapa lama sih Teh? Karena kan walaupun di status jadi buku itu memang 20 hari, tapi kan pasti kan ada penambahan, atau apakah memang sebelumnya Teh Yuke sudah punya tulisan-tulisan sebelumnya? Itu kayak gimana sih Teh? Iya. Oke, nah jadi kalau ngikutin 20 hari menulis sih pasti kurang banget ya Teti ya. Ya. Jadi tapi kalau harus saya ungkapkan juga sebenarnya saya malu. Ini prosesnya lama Teti, cukup lama. Jadi itu kan di bab 1 itu saya juga cerita tentang hari raya tahun 2020 kurang lebih. Jadi pada saat kejadian hari raya di tahun 2020 itu saya sudah mulai jadikan status, dan beberapa momen saya jadikan status. Nah begitu Umi Alea bikin status ya, ada mengajak event status jadi buku, kayak pucuk dicinta ulam tiba gitu ya. Wah ini nih kesempatannya. Kenapa? Karena saya tipe yang sangat mudi kalau nulis gitu ya. Ini adalah outline keempat saya yang akhirnya jadi. Tidak seperti teman-teman lain yang cukup cepat dan bikin saya sebenarnya jadi iri yang positif ya gitu. Kayak Mbak Dewi nih, wah cepet banget gitu. Ini saya sebaliknya termasuk yang lama gitu. Jadi 2020 pertengahan berarti ya saya menemukan ide cerita ini, baru terrealisasi di status menjadi buku itu hampir akhir tahun ya kalau nggak salah ya Tati ya. Iya. Ya sekitar Oktober gitu. Dan ketika teman-teman yang lain sudah menyelesaikan dan sudah menerbitkan buku, saya masih berkutat untuk melengkapi sampai sekitar bulan Januari atau Februari baru benar-benar rampung gitu ceritanya. Dan seperti tadi Teh Ati bilang, sebelumnya saya ada juga beberapa bukan cuplikan, beberapa bab yang saya ambil juga ceritanya itu dari antologi yang sudah pernah rilis gitu, karena memang relate dengan keseluruhan buku ini gitu. Jadi ini di dalam buku ini buat saya jadi semacam rangkuman yang paling lengkap gitu dari cerita yang saya coba untuk susun gitu. Waktu belajar nulis kan di antologi bisanya cuma sepenggal ya Teti gitu. Iya. Nah sepenggal ini yang sudah lama banget saya coba susun, akhirnya saya rangkum jadi satu buku.
Oh iya, berarti memang prosesnya juga cukup lama ya. Jadi pada saat di status jadi buku itu seakan-akan memang memang di refresh lagi gitu ya Teh ya. Ada beberapa yang di refresh gitu mungkin ya. Dan pada saat penyelesaiannya itu kan kalau nggak salah dari event selesai gitu, terus sebelum diserahkan kepada editor itu eh, perlu dirombak lagi atau kayak gimana Teh si naskahnya Kalau itu? pada saat merombaknya dari status itu ke akhirnya selesai jadi naskah gitu ya, naskah mentah, sebenarnya nggak terlalu lama karena kan sudah ada tadi ya outline gitu, setiap bab itu sudah ada outline. Saya sudah bikin poin-poin mau apa aja sih yang mau diceritakan di dalam setiap bab gitu. Itu tidak terlalu lama karena status jadi buku kalau nggak salah yang pertama itu sekitar bulan Oktober ya. Nah di Desember itu sebenarnya sudah selesai gitu, hanya apa ya, belum sempurna aja karena saya tuh selain Moody gitu ya, jadi punya prinsip aduh deh nulis dulu aja. Saya belum perhatikan dulu masalah susunan kalimat, saya belum perhatikan dulu apa namanya, ini akhirnya enak atau enggak gitu ya. Saya coba susun dulu semuanya, nanti saya baca ulang gitu, kalau ada hal-hal yang enggak pas itu baru saya rombak gitu. Kayaknya kalau nggak salah sih masuk di Mbak Nana yang sangat sabar itu sekitar bulan Januari ya, apa Desember saya lupa, kayaknya awal Januari gitu. Baru masuk lagi di Teh Winnie Maret gitu. Jadi ya itu karena saya jangan ditiru ya, saya mudik banget gitu. Tapi memang yang penting buat saya adalah dari pengalaman sebelumnya outline yang nggak selesai-selesai ya. Jadi ini outline keempat. Jadi pertama kali pengen bikin buku itu 2017. Sekarang masih tersimpan outline-nya, mudah-mudahan nanti juga bisa diselesaikan. Terus tiap tahun bikin outline Tati. Yang kedua juga nggak selesai gitu ya. Sampai yang keempat ini saya menemukan mungkin harus memilih tema yang bisa lebih mudah saya gali dulu gitu, karena yang sebelumnya kan benar-benar walaupun based on true story tapi nggak benar-benar cerita saya pribadi. Saya ngambil cuplikan-cuplikan kejadian-kejadian di luar gitu. Nah ternyata kan nggak gampang gitu. Jadi ya saya coba mencari strategi ya itu dengan mengambil tema yang lebih mudah untuk saya tulis. Iya betul, dengan mengambil tema yang dekat dan yang mudah, biasanya sih akan lebih lancar proses menulisnya gitu ya Teh Yuke ya. Oh. Iya, mungkin nanti kita sambung lagi nih ke Teh Yuke. Sekarang saya mau sapa dulu uh, editor editor spesialnya untuk Teh Yuke dari Juragan Artikel, yaitu Mbak, saya bilangnya Mimi nih, Mimi Ratna Hadi ya. Mimi Ratna, apa kabar? Assalamualaikum. Halo. Halo Mi, apa kabar? Sepertinya jaringannya ya. Alhamdulillah Ya. sehat. Alhamdulillah. Ya Mi, tadi nih ngobrol-ngobrol sama Teh Yuke tentang proses penulisannya gitu. Nah sekarang kalau untuk Mimi sendiri sebagai editor, bolehkah sharing bagaimana sih sebenarnya proses mengedit naskahnya dari Teh Yuke ini? Gimana Mi? Kalau dari naskahnya sih ini ya kadang cuman ngasih masukan-masukan aja sih sama penulisannya mungkin ya yang kurang kurang pas sama KBBI kah atau sama WB-nya gitu. Terus ngasih masukan-masukan juga ke Teh Joko ini
enaknya dibikin begini gitu. Walaupun benernya pengen udah deh ceritanya Teh Yuka udah menyentuh banget gitu ya ceritanya, pengennya udah bagus gitu. Berarti Halo? ya, berarti selama mengedit itu nggak ada kesukaran yang terlalu. Halo, suara saya terdengar? Iya, kedengeran. Iya, iya. Iya, berarti lancar-lancar aja gitu ya, Mia. Iya, alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman agak ke bawah baper aja sama ceritanya mungkin. Oh ya, wah jadi penasaran. Bagian mananya nih, Mi? Bocoran dong. Bagian mana yang bikin baper? Boleh dibocorin nggak nih, Tayuka? Karena kadang gini nih. Spoiler. Karena kadang meskipun bukunya sama, tingkat